Nah, saya di bawah aja karena saya juniornya Pak Bangga. Ini saya sebenarnya mau cerita biar generasi yang ini, generasi sekarang biar tahu. Kalau di Loji Gandrung, rumah dinas Mas Wali, ada patung, itu Gatot Subroto. Waktu itu kolonel. Terus ada di Geladak yang sering ke PGS, ada patung Slamet Riyadi. Waktu itu letnan kolonel. Terus ada satu di Banjarsari. Kalau dari Ngemplak terus mau ke Pasar Legi ada patung. Itu Mayor Ahmadi. Kenapa hanya saya sebut 3? Itu karena itu ada yang ada di Solo. Waktu itu juga ada peran yang luar biasa untuk kota Solo. Waktu itu kota Solo. Kalau Gatot Subroto waktu itu ibaratnya kalau sekarang ya Pangdam. Jadi wilayahnya per wilayah itu lebih luas. Di bawahnya itu Letkol Slamet Riyadi, seperti Korem lah mungkin begitu. Kalau Mayor Ahmadi hanya Solo kota, ya kira-kira radius 15 km. Ini apa saya sebut itu? Ini perjalanan karena ini peringatan 17 Agustus itu kemerdekaan. Agustus 45 itu tidak seindah sekarang merdeka, terus semua ada pengakuan dan sekutu atau tentara Belanda atau apa langsung keluar dari Indonesia. Sebenarnya tidak, perlu perjuangan. Nah, ini saya potong langsung ke akhir 48. Sebelumnya itu selalu istilahnya perang-perang kecil. Karena 48 saya pakai Yogyakarta sudah dikembalikan ke Indonesia. Waktu itu Belanda masuk ke Solo untuk pengembangan lagi, cari wilayah. Nah, di sini mulai 49 ada momentum atau sejarah atau kejadian. Saya mohon maaf kalau bisa HP-nya ditaruh dulu nih. Karena itu generasi muda, nanti kan bisa, besok bisa. Ya ini sedikit aja, saya hanya refresh saja. Jadi kejadiannya ini saya ambil langsung 48 saja mau ke Solo, disitulah kita mempertahankan. Makanya istilahnya kalau di Solo ada apa namanya serangan lompat di kota Solo atau apa itu istilahnya mempertahankan kemerdekaan. Jadi mempertahankan kemerdekaan karena tidak gampang dan tidak semulus itu. Akhirnya tahun 49 kira-kira bulan Agustus itu ada kejadian. Nah itu baru umurnya mungkin juga SMP 17, 18, 19 kira-kira itu. Itu banyak anak-anak di Solo sekitarnya angkat senjata, bolos sekolah. Makanya diistilahkan tentara pelajar Galing TNI. Jadi karena direkrut oleh TNI jadi Brigade 17 itu untuk tentara pelajar. Begitu semangatnya karena satu tujuan, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini mau saya ceritakan ada satu jiwa. Waktu itu Gatot Subroto memerintahkan kepada Ahmadi untuk perang tiap hari, pagi malam terus. Kalau saya belum berhenti tidak usah. Nah, mulai tanggal 7 Agustus itu mulai, kebetulan tanggal 8 Letkol Slamet Riyadi kan di atasnya, wilayahnya lebih luas. Dapat perintah juga dari Presiden bahwa nanti tanggal 10 harus berhenti gencatan senjata. Disitulah berdebat. Namanya orang masih muda, seperti kita waktu SMA, ya dah. Ingat ya masih waktu apel diapeli orang pasti marah. Nah, waktu itu Ahmadi tetap aku sama Gatot Subroto. Yang ini tidak.
Akhirnya tanggal 10 tetap gencatan senjata, tapi tanggal 11 tentara Belanda dari Semarang sebenarnya mau masuk itu, tapi dari di Boyolali ada monumen juga di sekolahan Keragilan, ada monumen karena di sana ada posko tentara pelajar juga. Jadi cuman kayak anak-anak mainan itu jalan dikasih rintangan-rintangan itu, jadi selalu terkecoh, tidak bisa masuk Solo. Akhirnya tanggal 11 bisa masuk, padahal sudah kita sportif. Oke, gencatan senjata. Akhirnya terjadi pembunuhan yang liar, jadi tidak hukum perang. Siapa aja diberondong, disembelih lah istilahnya, karena itu pasukan khusus dari sana, dari hijau. Kalau di pasar Nongko ada patung di tengah itu, ada berapa nih? Itu sampai bayi pun ada. Terus ada di Geblekan, ada di Kipes, Gading, ya. Itu kira-kira begitu, itu ceritanya sejarah seperti itu. Mungkin tahun kemarin sedikit saya singgung. Nah, akhirnya Belanda sudah terkecoh, ingin ketemu sama Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Akhirnya bertemu, ngomong-ngomong, damai. Nah, sekarang sama-sama menarik pasukan. Itu pun amati masih, aku tidak mau. Aku tetap mempertahankan kota Solo. Kalau ada sesuatu saya balas. Nah itu tanggal 12-nya akhirnya setelah terima kota Solo, itu ada di perempatan Baron, agak ke selatan sedikit ada taman Istana Kembang Banowati, ada monumen kecil punyanya Dana Hadi sekarang. Nah setelah itu Gatot Subroto waktu itu sakit, jadi tidak bisa order. Ada utusan ke Mayor Amadi, ada surat tulis tangan langsung dari Gatot Subroto bahwa wis kue saiki ngalau, anakku kanggo iki kue ngalau. Langsung dia hormat mencari Slamet Riyadi. Lapor, saya manut kowe. Ya wis, langsung berjabat tangan sambil ngekep itu apa? Berpelukan. Karena beliau dua itu teman sekolah sebenarnya. Nah ini jiwa sportifnya di situ. Kalau memang sudah komando harus begini, ya semuanya ikut. Ini yang mudah-mudahan kita semua generasi yang milenial ini bisa mencontoh. Itu karena tadi satu tujuan ini perjuangan. Nah ini kalau dari perjuangan ini kilas balik perjuangan ini, kita juga kilas balik yang tadi disinggung Pak Pangga sedikit. Untuk di kampung kita, kalau bisa kita dulu juga awalnya perjuangan juga sama-sama, rumah sama batako, ulang sok bingung karena sama semua, tapi sekarang sudah diberi kenikmatan yang luar biasa ini. Mungkin kalau generasi yang baru tahunnya sudah bagus, mungkin Pak Mukti mengikuti ya, batako semua, pintunya blundangan karena masih kosong. Nah sekarang sudah. Tapi berapa tahun yang lalu warga kita banyak yang bingung, bukan karena untuk tidur, bukan karena untuk kamar tamu, untuk rumah, mobil alias garasi. Sampai contohnya almarhum Pak Budi, kamarnya dipotong 1,5 meter untuk garasi. Nah ini dia diam-diam tapi karena kebutuhan ya sudah. Ini contoh pergeseran di kampung kita. Mudah-mudahan ini yang dulu perjuangan jadi satu. Kalau bisa sampai besok. Karena mungkin angkatan saya waktu itu mungkin saja masih tergolong ya muda lah waktu itu, karena angkatannya atas semua. Mudah-mudahan ini kita pertahankan nih sampai besok, kita tetap bersama-sama, tidak ya karena zamannya sudah bergeser nih. Dulu tidak pernah kalau ini duduk bersama pasti geleni dan bercerita. Sekarang mungkin sudah bercerita dengan HP, tidak bergeser. Mudah-mudahan hati tetap masih. Yang kedua, kenapa kita harus ini? Karena saya ngikuti di kampung ini, karena kalau ada sesuatu ekstrimnya, terus terang aja saya sudah 65. Bonus itu ya Bu Esi. Katanya istilahnya bonus. Itu satu-satunya kalau nanti akhirnya ke sana, tetangga kanan kiri depan pasti yang pertama. Ini untuk
menggugah ke persaudaraan kita. Jadi kalau ini besok ada pemilihan pengurus RT, jangan antipati. Jangan antipati. Wes nek kowe Pak dadi RT aku tak balik ngono. Jangan. Pak, iku nek kowe dadi RT, awas Pak, ora entuk mlebu kowe. Jangan. Seandainya itu ya, itu mungkin cek mental. Saya untuk jempol. Pak, nek kowe dadi RT, kowe tuh tidur di teras dulu. Maksudnya nepi, nah enggak masalah. Itu mensupport. Ya. Tapi jangan sampai seperti itu, kita dukung. Yang senior-senior pastilah tetap mensupport. Sekarang aja, biarpun ini veteran-veteran kita, maaf, dulu bisa duduk bersama, saya sedang gojingkle. Yang di selatan sana, nah saya tidak tahu karena lututnya pas sakit, itu duduk di kursi. Nah, ini kan perlu apa namanya pergantian di generasi. Mudah-mudahan. Dan yang pengurus sekarang jangan wah tahunnya buat cepet dan tahun besok dan pilihan ya jangan. Oh, seperti ini ya saya seperti terharu. Ternyata saya kira nggak ada gerakan, ternyata bancaan gitu. Hanya melihat ini tadi disinggung Pak Pangga, memang saya melihat di sini kelihatannya sedikit sekali. Tapi saya amati luasan tempat jadi tambah daripada yang dulu. Dulu kalau duduk tidak betah karena banyak perungkalan batu-batu belum ditasnya. Ngalami aja ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan dengan yang berubah seperti ini, memang saya juga tidak ingin sama dengan yang kemarin tidak, tapi serupa saja karena zamannya sudah lain. Ini dari awal kemerdekaan, terus ke kampung kita, ke budaya masyarakat kita, apalagi sekarang luar biasa kegiatan kerohanian. Karena di RT sini banyak sekali pensiunan, jadi seperti kampung pensiunan. Itu memperdalam agama. Saya percaya, saya ngamati ada benarnya. Dulu waktu saya masih belum pensiun, ya santai. Sekarang ya santai tapi tingkat sedikit. Nah, itu sudah kelihatan kalau sudah pensiun. Nah mudah-mudahan nanti yang sudah pensiun, kota pensiun, tapi generasi yang muda, tolong apa namanya? Istilahnya coba ya, itu pakai jurus ini aja, satset. Jadi begitu ada apa, tanggap yang semu, satset. Iya, itu bahasa Belandanya ya. Nah ini mau saya akhiri dengan ada pitutur Jawa. Ini di RT kemarin sudah saya ikarkan. Mudah-mudahan Pak Izar juga mudah kali. Untuk ini ada Bu Izar. Nanti kalau enggak tahu, ya, karena ini bahasa Jawa. Ini kenapa saya tulis? Karena saya takut salah. Karena ini dari aslinya, dari Mbah Bujur siapa saya nggak tahu juga ini. Ini pitutur Jawa. Mungkin istri saya saja tidak tahu. Ini begini, nulungi wong luwe bisa nganggo sego sak puluhan. Nulungi wong kodanan bisa nganggo payung godhong kejam. Nulungi wong sedih bisa nganggo manise omongan. Tahu ya manise omongan itu ya kalau nulungi wong rekoso bisa nganggo donga sak kecapan. Tetulung kuwi gampang. Sing angel kuwi mapanake atimu amri kober nulungi liyan. Wong sugih akeh. Wong pinter akeh. Wong trengginas akeh. Sing langka kuwi wong sing gelem ngrumangsani yen kodrate pancen kudu urip bareng wong akeh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Bapak Hadianto yang sangat luar biasa sekali cerita kilas baliknya. Selanjutnya ramah tamah dari Bapak Mufti Jaya, kami persilakan. Neng ndi? Waduh. Ya, coneng sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pantas memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena sampai dengan detik ini kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Adapun bagi saudara-saudara kita, Pak Pomo dan Mas Herno yang mungkin sedang merasakan sakit, semoga Allah segera meringankan apa yang menjadi beban saat ini sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu, warga RT 01, RW 25 dan juga adik-adik, anak-anakku semuanya, di sini Pak Menteri sebenarnya sudah menyiapkan foto-foto kenangan masa lalu. Tapi sayang, tadi karena laptop saya lama nggak kepake, sebenarnya pakai HP. Saya bawa jebule error, waduh wes tak siap ya Mas Topik bawa tempat saya foto-foto ini ada tebakan itu sopo. Itu di sana ada fotonya, siapa tahu ya, ini mungkin judul orang ngerti ya. Siapa pernah lihat wajahnya Mbah Muslikan, ya, anak-anak SD coba angkat tangan. Nggak tahu ya? Nah iya nih. Nah jadi ada fotonya Mbah Muslikan, kemudian ada fotonya Pak Paras jelas ada ini. Yeah. Nah, Mbah Samu, kemudian Mbah Miro, yang sepuh-sepuh itu ada ya. Kemudian betul enten Mbah Miro Putri yang dulu Pak foto Pak. Oke, nek Mbah Miro kakung kenangannya nek rondo anteng karo aku. Menyenangkan. Lah nek Mbah Miro Putri, kalau kaget, omahe ben pinggire nek wit jambu. Wah, menek mangke tekan dhuwur kangge putu saya apa jenenge? Nggih jare. Wah, itu mengejutkan. Ini semangatnya loh. Apa yang bisa diambil dari Mbah Miro? Beliau itu kalau ke gerejanya itu loh kan lewer-lewer itu jenenge gereja apa Pak? Coyudan itu jalan kaki loh. Makanya kan sampai sepuh itu badannya tegap. Berarti kita bisa mencontoh dari itu ya. Belajar untuk jalan sampai dengan tua usia Pak. Nah, ternyata bisa membuat kita sehat. Itu contoh nyata. Jadi di sini saya hanya ingin mengulas ataupun menceritakan kembali apa-apa yang ada di lingkungan kita. Kalau kita balik ya dari dahulu seperti yang diceritakan Pak Hadianto tadi, saya masuk di Perumnas itu bingung Pak ya. Bapak omai podo kabeh, lawange podo, diumbar kabeh itu omahku sing endi gitu. Baru pertama kan bingung lah. Nah, rumah saya dulu di situ, rumahnya Burita gitu. Yang sekarang jadi taman itu rumah saya. Jadi wilayah sini itu familiar karena ibu saya, bude saya yang saya ikut itu kegiatan gerejanya aktif. Jadi saya ikut bude agamanya mirip Ibu Woto kelihatannya. Jadi sosok ngampiri Ibu Woto kata ibu saya hanya baru dengar itu ke gereja. Gitu. Tapi ketika puasa, bude saya, tangi, poso. Sahur, nah itulah namanya ini menghargai perbedaan. Jadi Pak D sama Budi dengan saya beda. Kebetulan temannya Pak Budi S. Budiono yang sudah mendahului kita. Bapak Ibu monggo yang sudah menerima hidangan untuk segera dinikmati karena kalau dingin nggak enak ya. Kemudian dengan jalannya waktu satu persatu seperti tadi ketika kita bacaan itu merupakan tradisi kita semenjak dahulu. Semenjak dahulu itu kalau setiap nanti malam ada tirakatan, sore pasti bacaan. Kemudian acara ini tidak hanya dilaksanakan di sini, dulu pernah berputar ya. Kalau saya melihat foto kemarin itu tempatnya di tempatnya
uh, Pak Bambang itu sekarang tempatnya Pak siapa ya? Nah, oke, di situ, posisi di situ. Nah, betul, tempatnya Pak Sakir itu. Nah, apa yang kita saksikan di sana? Saya lihat foto-foto tadi itu betapa mengesan ya. Pak Janto masih kelihatan muda. Wah, ya kelihatan muda. Pak Sakir tamannya, wah masih muda gitu. Nah, kemudian siapa lagi? Banyak bapak-bapak ini kelihatan masih muda. Ini Pak Pojakan itu mengenai Mas Risa ini Pak Pak Mantri. Nah, saya bisa menyaksikan Pak Mantri. Sayangnya lihat tropenya betul jadi wah gimana ya, sangat tunjukkan kepada dirinya tentang sejarah ini. Ketika saya masuk ke sini, kemudian perjalanan waktu, saya mengesan dengan kegiatan kampung ini adalah kegiatan yang kontinu aktif. Buktinya Pak, dulu ada lomba rontek Pak ya. Nah, rontek pakai kentongan sampai TVRI syuting di sini. Nah ini rumah yang seperti diceritakan Pak Janur yang belum pernah berubah dari dulu, rumahnya Bu Woto ini ya, wajahnya masih sama, cuma saya beda. Nah ini menunjukkan bahwa apa? Potensi warga kita itu bagus. Nah, kemudian yang lain lagi adalah kita bercerita tentang semangat dari bapak-bapak ini. Semuanya bisa memberi inspirasi khususnya pada diri saya. Kalau jenengan lihat saya sebenarnya adalah potret dari lingkungan di sini. Karena tidak ada, saya di sini tidak ada orang tua. Jadi mencontoh apa yang dilakukan oleh bapak ibu di sini. Ketika datang dulu masjid sini belum ada Pak Izar, saya ingat jadi imam di Masjid Baitur Rahman Pak Izar. Kok bahasanya kok kelihatannya bukan orang Jawa nih, tak nikmati gitu ya. Itu mengesan itu saya. Oh, jebule tanggane Dewi lah. Dulu belum pernah Pak. Jadi tanggane Dewi Pak Izar ini dari Sumatera gitu ya. Nah, kemudian ada Pak Jubair. Pak Zubair. Sekarang sebagai tempat tinggalnya Pak Sinten nih Pak Jubair. Pak Fendi ya. Oh ya, ya. Oh ya. Ya, betul. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang bisa diambil diri saya seperti ini. Kalau dari barat itu ya tentu saja ini urutannya kalau yang masih ada ya Pak Panggang ini kalau dari barat tempat saya ya. Kenapa? Ini walaupun ngasto ini beda karo kancane iki. Ngasto Pak Polisi ini ngaku rapi. Ini kan ini gayeng gitu loh di sini tuh. Artinya apa? Dengan potensi ataupun pekerjaan ternyata bisa memberikan hiburan pada kita. Kita nggak nyangka kalau Pak Pangga bisa menyenangkan. Ketika tadi tampil saya sudah senyum bersenang Pak. Beli Pak Pangga, jadi kan ura-ura wah senang biasa. Kemudian yang lain ini untuk dalam segi ilmu, ini saya senang sekali dengan motivasi yang diberikan oleh Bapak Sartono. Bapak Sartono itu ada di Auri. Tapi apa yang terjadi? Beliau itu kalau cerita itu orang serius. Di sini guyon. Nanti di Solo Pos dikenal sebagai tokoh siapa jenenge? John Koplo. Iya. Ya, apa tenane John Koplo. Jadi ternyata seorang yang bertugas dengan serius di tingkat Auri kok bisa-bisanya ndagel gitu. Tapi dalam bentuk tulisan. Tapi kalau pentas di sini nggak bisa. Aku lebih senang Pak Khalid dagelannya. Iya Pak Khalid itu, semangat itu. Nah, gitu. Kemudian yang lain adalah tentang menulis. Nah, ternyata Pak Sartono itu memberikan, kowe kuliah meneh dan duit kita mosok lanjutkan. Itu semangat yang bagus. Itu artinya memotivasi bagi kita semua bahwa dengan tetangga kita harus saling memotivasi. Tapi saya menyimpan itu dan saya bisa membuktikan bahwa ternyata aku ora guru, ternyata nulis bisa juga ya. Nah, caranya gimana? Kita kursus satu ada di Solo Pos itu ada banyak. Terkadang muncul ada pelajaran apa, silahkan Bapak Ibu ikut semuanya. Ternyata orang ikut kursus itu saya ya heran. Suatu saat saya bareng dengan orang penulis terkenal, ada yang memberikan materi, ketemu loh Mas, ya Pak Bu ya nih,
Lah kok kowe mari ngopo? Sekedar penulis karena ternyata intim ikut adalah memberikan motivasi kepada kita bahwa kita agar bersemangat untuk menambah ilmu seperti adik-adik yang lain. Oh gitu. Jadi ketika ada pelatihan apa-apa pun silakan Bapak Ibu untuk ikut. Nah seperti kita sebagai seorang bapak di rumah itu ada kewajiban kepada istri yang terkadang mungkin tidak menyadari. Kewajibannya apa? Istri harus dipandaikan dari kita. Kita harus memberikan waktu pada istri untuk menuntut ilmu. Itu penting. Menuntut ilmu tidak harus di kuliah, tapi apa? Baik di pengajian ataupun di mana. Seperti ini saya contoh di sini ya. Ini Pak Jujut ini memberi motivasi dengan ngajinya gitu. Iya, Mbak Lis itu. Mungkin Pak Jujut itu ketularan ya. Amin. Nah, ada sampai ngaji di sana itu lakukan untuk kita semuanya untuk bisa memotivasi kepada anak-anak kita untuk dimotivasi dengan baik. Karena apa? Kita nguriwi RT 01 sebagai salah satu dari hari ulang tahun Republik Indonesia adalah mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan itu harus diisi dengan potensi yang ada pada diri kita. Setiap diri kita potensinya beda-beda. Betul. Saya ketika masuk kagum loh Pak RT sama Pak Adianto itu kagum. Ya ini gesit, siapa cekak-cekak itu memotivasi saya harus gesit. Ketika saya di sini lihat, aku lihat Pak Adianto sampai dulu sampai sekarang kok masih semangat dengan Pak Ansori, dengan Pak Sangga, dengan tokoh-tokoh yang sudah ada, semangatnya bukan main. Memang ini harus ada pada diri saya dan harus ada pada diri kita semuanya. Karena tanpa begitu, nilai manfaat bagi kita tentunya tidak ada. Seperti Pak Suparno membuat masjid, kemudian dengan TK-nya itu adalah kumpulan dari masyarakat sendiri ada apa-apa, tapi lingkungan ini membentuk masjid ini bukti bahwa kesemangat untuk kebersamaan itu ada dan selalu bersemangat, tidak pernah kendor. Itu yang menjadi kita harus muli-muli. Salah satu yang terpenting bagi di lingkungan kita adalah adanya peraturan yang mungkin adik-adik belum mengerti bahwa kita masuk di sini tidak ada acara judi ya Pak ya, tidak pernah ada karena masih ada komitmen ya dari kita mendirikan RT itu. Saya mendengar penjelasan dari pendahulu, kita berkomitmen bahwa kita tidak ada judi di tempat ini dan kita harus melestarikan seperti itu. Dan kemudian bagi para pendatang-pendatang mungkin belum pernah merasakan, tapi dengan datang di sini akan merasakan nuansa yang beda. Kebersamaannya ada, religius ada, kemudian kebersamaan ini bisa mengikat baik dari anak, orang tua, seperti acara semacam ini adalah bentuk dari rasa kebersamaan itu. Nah demikian sekedar ramah tamah untuk bercerita ulas balik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menghangatkan pada diri kita untuk selalu bersama. Misalnya kalau saya dulu itu ya jenenge nyambut gawe wong tukang foto enek minggu jadi minggu ngomong ini diurai minggu nyambut gawe lah model gawane beda gitu. Nah semacam ini jangan diambil hati, memang kurang sini suka sendak dulu. Jadi artinya semuanya memberikan sebuah kebaikan. Siapa yang sibuk ya silakan di Pak Pomor dulu dinas di luar terus ini nggak ada ya kita menyadari ya tidak menjadi masalah bagi kita, tapi setidaknya kita tetap konsisten walaupun apa yang terjadi pada diri kita terus selalu bersama, dan karena hanya lingkunganlah kita akan ditolong lebih cepat. Kita sakit siapa yang nolong? Tetangga. Saudara tidak mungkin akan menolong lebih cepat jika tetangga. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf walaupun ini sekedar cerita karena mengingat kebaikan-kebaikan dari Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih karena diri saya adalah bentuk dari lingkungan, terbentuk dari lingkungan. Bagaimana Pak Parno menulis, bagaimana Pak Mutarong sebagai kepala sekolah juga memotivasi dengan ngelungsur basa Jawa dari Pak Mutara. Kemudian Pak Harto Abdul Basir ini memberikan buku. Ini dulu macam punya yang sih.
Seperti itulah, jadi kebaikan-kebaikan warga di sini sangat saya rasakan dan terjadilah seperti bentuk saya adalah bentuk dari lingkungan. Lingkungan yang baik akan menjadikan kita semuanya baik dan insya Allah putra Bapak Ibu semuanya menjadikan orang yang maksimal dengan potensi yang masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga cerita yang sedikit ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya untuk menjadi keluarga yang top, keluarga yang unggul. Jangan hanya keluarga yang biasa, tapi keluarga yang unggul. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Bapak Mufti atas motivasi yang luar biasa. Selanjutnya, untuk yang sudah mendapatkan hidangan, monggo kami persilahkan untuk dinikmati.